Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa pemahaman terkait mata kuliah kita itu pariwisata berkelanjutan. Di mana yang memang kita sudah membahas ini sebelumnya terkait definisi, konsep maupun pengertian daripada pariwisata berkelanjutan itu sendiri. Namun alangkah baiknya mari kita mengulas kembali dan mengingat kembali terkait apa sih pariwisata berkelanjutan itu sendiri sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Jadi memang untuk pengertian atau pemahaman tentang pariwisata berkelanjutan itu sendiri itu apa sih? Sama seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, untuk pariwisata berkelanjutan itu sendiri yaitu di mana proses pembangunan pariwisata yang mengarah pada pengelolaan seluruh sumber daya alam yang menyatu dengan lingkungan. Di mana memang pembangunan pariwisata berkelanjutan itu harus menjamin agar sumber daya alam, kondisi sosial budaya masyarakat itu benar-benar dapat dimanfaatkan. Tetapi tidak hanya untuk pembangunan pariwisata saja dan tidak hanya untuk pemanfaatan sumber daya alam saja. Tentu kita harus banyak sekali memberikan dampak ataupun keuntungan kepada sumber daya manusianya juga. Tentu para stakeholder itu harus bisa memberikan pemahaman dan kesadaran bahwa sangat tinggi dan besar sekali peluang untuk pemanfaatan sumber daya alam yang ada sebagai pariwisata berkelanjutan ke depannya yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan perekonomian mereka ke depannya seperti itu. Lalu apa saja sih kendala dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan? Nah, tentu ini sangat sering kali terjadi ketika stakeholder maupun sumber daya manusia itu sudah berkolaborasi dengan pengelola setempat, yaitu memang mereka masih sangat belum memahami atau masih kurang untuk tingkat kreativitasnya, bagaimana mereka membaca peluang dalam pemanfaatan objek tersebut, bagaimana mereka memberikan inovasi maupun kreasi, gimana sih biar objek ini dapat berkembang dan memiliki nilai tambah yang tinggi, bagaimana objek ini bisa menarik para wisatawan, bagaimana kita dapat menggarap objek atau desa maupun destinasi wisata ini menjadi salah satu tempat yang memang tidak akan ada kata bosan ketika para wisatawan itu mengunjungi seperti itu. Dan juga banyak sekali ketika kita ingin mengadopsi sebuah destinasi pariwisata itu sampai detik ini hanya beberapa saja masyarakat yang siap akan adanya pengelolaan sebuah destinasi wisata ataupun objek di desa mereka. Itu sudah sering saya katakan juga di kelas ya. Nah, kurangnya fasilitas yang memadai dari pihak-pihak yang terkait. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti di objek terakhir yang ingin kita kunjungi di Jati Baru kemarin, itu aksesnya masih kurang baik. Jadi fasilitas untuk jalannya masih kurang memadai. Tentu itu membuat kendala atau kesulitan kita sebagai wisatawan yang ingin berkunjung. Seperti itu contoh-contoh kecilnya. Nah, bagaimana sih cara pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang efektif? Sebenarnya untuk pengelolaan pariwisata berkelanjutan atau objek yang akan menjadi sebuah tempat wisata itu sangat simpel sekali. Yang pertama, tentu tidak merusak fasilitas tempat wisata. Yang kedua, tentu kita harus lebih banyak memberikan tempat wisata itu secara rutin dengan menambahkan nilai-nilai kreativitas yang tinggi, dengan memberikan nilai-nilai keunikan, dan juga memberikan kenyamanan terhadap kondisi sekitar dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Tentu itu akan menghambat dan memberikan ketidaknyamanan kepada wisatawan. Tentu juga para stakeholder, pengelola maupun wisatawan itu sendiri harus mengikuti peraturan-peraturan yang menjadi standar yang ada di sebuah tempat wisata. Itu akan menjadi sebuah daya dukung besar atau kerjasama yang baik antara pengelola dan juga para wisatawan yang berkunjung. Namun di balik itu tentu saja para pemangku maupun stakeholder dan juga para masyarakat yang ikut bergabung dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan maupun pengembangan desa wisata, mereka memiliki kesadaran terhadap nilai positif yang akan timbul, di mana akan meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri dan juga membuka lapangan pekerjaan dan juga memberikan nilai atau pengetahuan serta wawasan kepada masyarakat akan pemanfaatan kekayaan alam dan budaya. Dan juga ini memberikan
peningkatan atau penambahan pendapatan asli daerah dari bagaimana kita memberikan atau melestarikan budaya setempat. Namun dari sisi lain juga banyak masyarakat maupun stakeholder yang sudah mengerti akan hal-hal positif yang akan mereka dapatkan atau dampak-dampak positif. Namun seperti yang tadi kita bahas, itu masih ada kendala di bagaimana pemahaman mereka dan pengetahuan mereka untuk mengelola atau mengembangkan tempat wisata itu sendiri. Tentu di sisi lain juga ada hal negatif yang akan didapat ketika kita mengembangkan atau mengelola sebuah desa wisata, destinasi maupun tempat wisata, yaitu meningkatnya polusi udara dan juga adanya limbah yang dapat merusak lingkungan dan meningkatkan kriminalitas. Jadi sebenarnya jika kita ingin mengembangkan atau mengelola sebuah destinasi wisata, itu kita harus meminimalkan terlebih dahulu tingkat negatifnya, bahkan menghilangkan, bahkan tidak ada dampak negatif yang akan didapat ketika kita mengembangkan sebuah destinasi pariwisata atau tempat wisata, karena memang hadirnya sebuah pengembangan destinasi wisata yang baru itu kita harus mencari terlebih dahulu solusi. Jadi gimana sih kalau misalnya kita pengen menjadikan objek wisata ini menjadi sebuah tempat wisata yang akan dikunjungi. Kita jangan dulu memikirkan hal positifnya, tetapi kita harus memikirkan dulu bagaimana kita memberikan atau menghapus dampak-dampak negatif itu sendiri. Itu sebenarnya menjadi langkah pertama ketika kita ingin mengembangkan sebuah destinasi wisata. Oke, next ini adalah salah satu contoh objek wisata ataupun gambar yang ada di Jati Baru Timur yang kita kemarin ingin mengunjungi tapi tidak jadi karena memang keadaannya tidak mendukung. Nah, ini untuk objek wisatanya, untuk daya dukung maupun kondisi lingkungan di sekitar sudah sangat baik ya, dan juga di situ terdapat kolam-kolam ikan nila yang bisa dijadikan suguhan makanan terhadap para wisatawan yang datang. Nah, ini untuk contoh kecilnya. Penggarapan sawah dan juga ada atraksi dari kerbau-kerbau di sekitar objek wisata itu sendiri. Nah, untuk pemanfaatan ruang di sampingnya itu mereka sudah memiliki gubuk atau sawang gitu ya, atau gazebo untuk para wisatawan yang datang yang ingin menikmati udara segar di sana. Jadi yang seperti dikatakan tadi untuk cara pengelolaannya itu sendiri, di mana di samping objek wisata ataupun objek wisata yang dijadikan sebuah desa wisata itu harus memberikan lagi tempat wisata-wisata unik di sekitarnya. Dan perlu teman-teman ketahui, di atas tempat wisata ini atau objek wisata ini di pegunungannya itu di atasnya sudah memiliki akses jalan masuk untuk bis-bis besar, tetapi memang masih belum stabil. Nah, itu menjadi salah satu pelajaran penting kepada pengelolanya sebenarnya kemarin, bagaimana cara menghandle atau memberikan informasi yang akurat terkait akses jalan yang ada, baik dari segi akomodasi maupun fasilitas-fasilitas yang ada. Namun kita juga harus memaklumkan karena memang itu masih baru, dan juga kita harus memberikan daya dukung yang tinggi karena kita juga menjadi seorang pegiat atau pemangku pariwisata ke depannya. Tentu dengan adanya hal demikian, kita harus memberikan dukungan atau masukan kepada para pengelola maupun pemangku wisata yang sedang mengembangkan objek tersebut. Oke, baik adik-adik semester 5, itu adalah pemahaman sedikit dari saya terkait pariwisata berkelanjutan itu seperti apa. Saya ingin teman-teman juga lebih memahami lagi apa sih relasi atau keterkaitan antara desa wisata, objek wisata dengan pariwisata berkelanjutan. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi saya pengen teman-teman itu memahami tentang keberadaan sebuah objek atau destinasi wisata yang dapat diadopsi menjadi sebuah pariwisata berkelanjutan. Oke, cukup sekian pemahaman materi terkait pariwisata berkelanjutan dari saya hari ini. Untuk instruksi selanjutnya akan saya florkan melalui WhatsApp group. Baik, cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.